Kalau kalian dikasih budget 35 juta untuk beli laptop, udah pasti banyak mendang-mending nih. Katanya mending rakit PC lah, mending rakit MacBook Pro lah, atau mungkin mending rakit Gundam 1:1. Tapi gimana kalau uangnya dipakai untuk beli benda yang satu ini? Apakah worth it? Ayo kita cari tahu. Dalam portfolio Lenovo, ada banyak laptop yang orientasinya bisnis dan produktivitas seperti ThinkPad series, lalu performa gaming maksimal di Legion series, laptop dengan orientasi value untuk sehari-hari di IdeaPad series, lalu ada Yoga yang mengedepankan teknologi ultra portable terbaru, termasuk dengan gimmick-gimmick one of a kind macam Yoga Book 9i ini. Sebelumnya memang sudah ada seri ThinkPad X1 Fold yang pakai layar lipat atau Yoga Book zaman dulu yang konsepnya sama-sama nggak punya keyboard fisik. Kali ini, Yoga Book 9i pada dasarnya merupakan chassis Yoga 9i 2-in-1 Convertible yang bagian keyboardnya dirombak menjadi layar yang identik dengan layar utama. Sebuah touchscreen OLED 2.8K 60Hz yang sangat tajam, terang, dan enak dipandang. Tapi dalam sistem Yoga Book 9i, sang laptop tidak sendiri. Dia juga ditemani sebuah stand lipat, keyboard wireless, dan mouse Bluetooth. Banyak elemen yang harus ada untuk memaksimalkan penggunaan sistem dua layar ini. Jadi, kalau semuanya harus dibawa, dia tentu agak lebih repot ditenteng ketimbang laptop biasa, namun bukan berarti dia nggak bisa dipakai kalau nggak ada keyboard. Secara default, layar bawah berfungsi sebagai keyboard dan touchpad virtual, lengkap dengan haptic feedback, namun sudah pasti butuh sedikit pembiasaan untuk bisa mahir pakai keyboard touchscreen seperti ini. Di lain sisi, pakai opsi touchpad yang bisa diaktifin mode ekstra lebar ujung sampai ujung, terasa sangat natural macam pakai touchpad kaca pada umumnya. Keyboard dan touchpad virtual ini bisa dimunculin kapan aja dengan mengetuk layar bawah pakai 8 jari. Terus satu lagi gesture yang berguna adalah ketuk 5 jari untuk bikin window browser atau window aplikasi lain yang sedang aktif jadi membentang di dua layar. Dengan keberadaan dua touchscreen OLED, Yoga Book 9i didesain untuk memaksimalkan multitasking buat si paling sibuk maupun jadi kanvas luas buat si paling kreatif. Keduanya punya resolusi tinggi yakni 2.8K, jadi kalau digabungin, otomatis resolusinya ngalahin layar 4K. Cuma ya jangan harap kalian bisa nonton Netflix 4K tanpa ada pilar besar di tengah. Kekurangan utamanya dibanding solusi layar lipat. However, kualitas layar overall memuaskan banget, butuh pembiasaan aja paling untuk pakai sistem dua layar ini secara efektif. Meanwhile, dengan routing soundbar, quad speaker berlabel Bowers & Wilkins yang ada di dalam engsel, kualitas speakernya juga nggak bisa diremehin. Nah, tapi buat apa juga capek-capek ngetik di atas touchscreen kalau stand bawaan juga sekaligus membungkus keyboard fisik wireless magnetic yang bisa nempel dengan stand, ditempel di atas layar bawah, maupun dipakai standalone secara wireless. Berbeda dengan keyboard bawaan ThinkPad X1 Fold atau ZenBook 17 Fold yang sangat low profile, keyboard Bluetooth bawaan ini lebih tebal ya, punya key travel lebih dalam dan cukup nyaman dipakai meski tidak punya touchpad integrated maupun diparkir di dalam laptop saat tertutup. Jadi mau nggak mau kudu dibawa di luar laptop. Consideration tambahan jika space dalam tas kalian terbatas. Jujur paling benar adalah menggunakannya secara default nempel pada stand. Karena kalau di atas layar terasa agak licin dan nggak terlalu pakem nempel di atas kaca. Though overall solusi yang lebih enak ketimbang ngetik di layar. Keyboardnya sendiri lagi nggak punya fitur spesial ya. Ini keyboard standar Yoga yang bahkan page up, page down, home, dan end nyatu di tombol panah yang sempit. Tidak ada backlit, tidak ada media button, tidak ada fungsi koneksi multi-device, dan harus dicas via USB-C secara berkala. Sejauh ini udah 2 minggu pakai, tapi untungnya belum pernah sekalipun perlu ya ngecas. Kurang tahu juga berapa lama sebenarnya bisa bertahan. Ketika keyboard berada di atas layar dan kalian geser ke bawah, bagian atas layar otomatis jadi widget bar yang saat ini bisa nampilin berita dan kalender. Balik lagi ke laptop, meski untuk bawa-bawanya lebih repot ketimbang Yoga 9i biasa, fleksibilitas kerja yang ditawarin jauh lebih gila kalau dibanding 2-in-1 biasa. Terutama saat kita dapat privilege untuk deploy workstation dual monitor hampir di mana aja dan kapan aja. Dalam menggunakan dua layar, ada banyak caranya ya tadi, yaitu pertama mode laptop di mana layar bawah bisa jadi keyboard dan sesekali juga nampilin aplikasi. Lanjut mode scroll, yaitu naruh kedua layar secara tumpuk horizontal, disandarin ke stand yang so far mode favorit gue untuk multitasking. Misal buka Photoshop sekaligus Lightroom bersamaan atas bawah, atau buka YouTube sambil scrolling Facebook. Lanjut lagi mode book, yaitu dual screen portrait, jadi mirip buku. Nggak lupa ada mode tent, bisa nyala depan belakang, ya misalnya mau presentasi sama klien di mana dua-duanya bisa lihat presentasi yang sama. Terakhir mode tablet, cuma agak awkward sih jujur, ketimbang 2-in-1 normal karena depan belakang kaca.
bikin megangnya licin banget, seringkali hampir merosot. Udah pasti butuh pembiasaan buat pakai Yoga Book 9i secara efisien dan efektif. Satu kenyamanan yang diberikan oleh stand bawaan ini adalah meninggikan monitor atas jadi sejajar sama kepala saat duduk di depan meja, membuat bisa kerja nyaman sambil senderan, tanpa harus nunduk seperti halnya laptop konvensional. Rasanya keyboard dan stand combo ini bisa berguna banget sekalipun untuk laptop 2-in-1 satu layar, apalagi dengan adanya tempat buat naruh stylus aktif. Untuk login biometrik, di sini tidak ada sense of fingerprint, namun ada Face ID Windows Hello pada smart kamera 5 MP Full HD bawaan. Lengkap pakai electronic shutter. Untuk konektivitas, Yoga Book 9i nggak punya pilihan port sama sekali selain 3 port Thunderbolt 4 untuk segala kebutuhan koneksi data, display, dan charging. Yaitu 2 di kanan ditemani tombol power dan kill switch webcam, satu lagi di kiri. Lenovo telah melupakan headphone jack kali ini. Gimana soal performa CPU? Yoga Book 9i dipersenjatai Core i7 1355U 10 core generasi terbaru yang basically merupakan upgrade minor dari 1255U tahun lalu. Ditemani Iris Xe 96EU, RAM LPDDR5X 16GB, dan storage SSD PCIe Gen 4 M.22242 yang bisa di-upgrade. Right away, bisa dilihat bahwa tidak terlihat ada improvement performa yang ternotis kalau dibandingin sama Ultrabook seri U Gen 12. Apalagi kalau lawannya i7 seri P macam Yoga 9i standar. Ya, ini emang bukan produk yang orientasinya performa, dan untuk target marketnya mestinya performa CPU segini itu udah lebih dari cukup. Bahkan kalau misalnya mau dipakai edit-edit video 4K yang nggak banyak efek. Begitu pula dari sisi grafis, Iris Xe 96EU di sini untungnya masih bisa diandelin buat main game-game ringan macam Dota 2 atau Honkai Star Rail. Selama cuma di satu layar aja ya guys, kalau buka di 2 layar itu namanya penyiksaan, hehe. Sayangnya di unit sampel ini kami nggak bisa bongkar, tetapi diketahui ada sistem cooling dual fan yang buang ke engsel soundbar. Dan most of the time cukup untuk mempertahankan suhu aman di atas layar. Kecuali kalau lagi kerja berat atau main game kayak gini, suhu permukaan layar bisa sampai 42an derajat Celcius. Apakah ini akan ngaruh ke umur layar? Belum bisa kami jawab pasti saat ini. Terakhir, soal daya tahan baterai, gimana nih laptop yang harus menafkahi 2 layar? Good news. Dengan tidak adanya keyboard, Lenovo berhasil masukin baterai yang lebih besar dari Yoga 9i standar, yakni 80Wh. Dan kami tes cukup kok untuk penggunaan ringan selama 10 jam playback YouTube kondisi kedua layar nyala. Though, kalau pakai kedua layar buat kerja lebih intensif seperti edit foto dan video, daya tahannya bakal ada di sekitar 4 hingga 5 jam. Dengan harga 35 jutaan, kita emang bisa bawa pulang produk Lenovo yang sangat unik ini. Tapi ditanya apakah untuk sehari-hari lebih praktis ketimbang 2-in-1 biasa, jawabannya tidak. Bayangin, untuk maksimalkan setup dual screen kita kemana-mana jadi kudu bawa keyboard dan stand di luar laptop yang membuat keseluruhannya jadi lebih tebal dan lebih berat. Belum lagi, untuk dipakai di atas pangkuan, keyboard fisiknya nggak terlalu nempel pakem jadi kadang geser-geser. Yoga Book 9i sama kayak 2-in-1 detachable macam Surface dan Yoga Duet, lebih didesain untuk digunakan di atas meja sebagai workstation 2 layar portable pengganti PC, meski speknya tentu bukan spek PC gaming yang hanya bisa dipakai di rumah. Kalau emang sekedar butuh Ultrabook yang sangat handal, Yoga 9i standar masih merupakan solusi yang lebih masuk akal untuk saat ini. Tapi again, Yoga Book 9i menawarkan solusi yang per video ini dibuat belum ada saingannya. Jadi itulah pendapat kita soal Yoga Book 9i ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah ini laptop pantas dimenang-meningin? Kayaknya pantas banget ya. Tapi nggak tahu pendapat kalian gimana. Langsung aja menang-menang di komentar makanya. Oke, jangan lupa like, share, subscribe. Gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.